Biaya antar yang ada di aplikasi GoFood itu lebih kepada ujroh atas jasa driver yang menjadi wakil saya membelikan makanan. Ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan dalam transaksi GoFood. Apa 3 aspek itu? Yang pertama adalah kita perlu melihat akad yang terjadi antara GoFood dengan perusahaan atau restoran atau toko yang menyediakan makanan atau minuman. Yang kedua adalah akad yang terjadi antara merchant atau perusahaan atau warung atau restoran yang menyediakan makanan dan minuman dengan konsumen. Yang ketiga adalah kita perlu melihat akad antara konsumen dengan perusahaan Gojek. 3 aspek inilah yang harus kita pahami bersama sebelum kita menentukan bagaimana hukum GoFood tersebut. Yang pertama para jamaah, akad antara merchant dengan Gojek. Akad antara restoran, antara pemilik toko dengan Gojek. Biasanya kalau kita lihat di aplikasi Gojek, setiap merchant, setiap perusahaan, setiap restoran ataupun warung yang kemudian kerjasama dengan Gojek, Gojek biasanya menetapkan 20% dari harga penjualan itu adalah hak dan miliknya Gojek. Apakah 20% tersebut termasuk riba? Akad apa 20% tersebut? Maka sebelum kita lihat itu, kita harus tahu akadnya apa. Kalau kita lihat di literatur fikih, ada istilah namanya dalam fikih itu samsaroh. Ini lebih cenderung kepada transaksi samsaroh. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karangan Syekh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan as-samsaroh hiya al-wasatoh bainal ba'i wal mushtari li ijra'il bai'. Samsaroh itu adalah perantara antara penjual dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Maka kalau kita lihat GoFood itu adalah perantara antara merchant yang memiliki makanan ataupun minuman dengan pembeli yang ingin membeli makanan dan minuman tersebut. Maka sebenarnya Gojek itu menggunakan samsaroh. Wahbah Zuhaili kemudian melanjutkan was-samsaroh jaizah. Transaksi akad samsaroh itu diperbolehkan. Wal ajrul ladzi ya'khudhuhu simsar halalun li'annahu ajrun ala amalin wa juhdin ma'kul. Yang namanya upah dari akad samsaroh tersebut, kata Wahbah Zuhaili, diperbolehkan dan statusnya adalah halal. Karena itu adalah upah atas jasa yang dia berikan. Maka kalau kita melihat Gojek itu memberikan jasa kepada perusahaan, restoran ataupun yang namanya warung yang menjual makanan dan minuman untuk menjualkan makanan dan minuman yang mereka tawarkan. Maka sebenarnya 20% yang diminta oleh Gojek itu adalah lebih kepada jual atau lebih kepada ujroh yang dibebankan atas jasanya dalam menjualkan barang, dalam menjualkan makanan ataupun minuman. Ini poin pertama. Poin kedua, ada kasus dalam kitab fikih itu dikatakan begini. Wala ba'sa ayyakula syakhsun li akhar bi hadza syai' bi kadza wa ma zada fa huwa lak au baini wa bainak. Ketika seorang mengatakan kepada orang lain, jualkan barang saya dengan harga sekian. Kalaupun kamu bisa menjual lebih dari itu, maka lebihnya itu untuk dirimu. Ataupun kalau saya kasih harga, ini dari saya 1 juta. Kamu jual terserah kamu. Nanti lebih dari 1 juta, lebihnya itu nanti kita bagi 2. Kata Wahbah Zuhaili, akad ini kata ulama diperbolehkan. Maka kalau kita lihat transaksi antara merchant dengan Gojek 20% itu bukan riba, tetapi lebih kepada ujroh atas jasa Gojek yang menjadi samsar, yang menjadi perantara antara dia dengan kemudian perusahaan, warung ataupun restoran yang menyediakan makanan untuk dibeli oleh pembeli. Ini yang pertama. Yang kedua, kita perlu lihat juga akad antara merchant dengan konsumen. Ketika saya mesan barang, saya mesan makanan, saya mesan minuman, maka kemudian saya memesan kepada perusahaan, warung ataupun restoran yang menyediakan makanan yang saya pesan. Akadnya apa? Akadnya adalah jual beli biasa. Mungkin ada yang bertanya, bukankah itu nanti menimbulkan 2 sistem? Karena bisa jadi warung, restoran itu memiliki 2 sistem dan 2 harga.
Kemudian kalau ada orang yang membeli tunai harganya 20, tapi kalau menggunakan aplikasi Gojek bisa jadi harganya 22.000. Apakah ini diperbolehkan? Apakah tidak masuk dalam kategori bai'ataini fi bai'ah? Maka perlu kita lihat. Hadis yang Rasulullah mengatakan naha an bai'ataini fi bai'ah itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi sendiri beliau mentafsirkan bai'ataini fi bai'ah, kata beliau waqad fassara ba'du ahli ilmi qalu bai'ataini fi bai'ah ay yaqula abi'uka hadha thawb binaqdin bi 'ashrah wa binasi'atin bi 'ishrin wa la yufariqu ala ahadil bai'ain. Kata Imam Tirmidzi, ulama mentafsirkan, di antaranya mazhab Syafi'i mentafsirkan bai'ataini fi bai'ah itu artinya adalah transaksi yang menggunakan dua sistem dengan dua harga, tetapi dengan catatan antara pembeli dan penjual masih belum menentukan transaksi dengan sistem dan harga yang mana. Contoh, saya punya HP, saya bilang sama teman saya punya HP, saya jual ke kamu. Kalau tunai ini adalah 1 juta, tapi kalau kredit adalah 1.500.000. Kalau saya dan teman saya berpisah, belum menentukan mau beli yang 1 juta tunai atau 1,5 juta yang kredit, ini namanya bai'ataini fi bai'ah. Imam Tirmidzi kemudian melanjutkan fa idza faraqahu ala ahadima fala ba'sa idza kanatil uqdah ala ahadin minhuma. Berbeda ketika saya sebagai penjual dan pembeli menentukan salah satunya. Ini saya jual kepada Anda, harga tunai 1 juta, kredit 1,5 juta. Pembeli kemudian mengatakan, oke, saya beli kredit dengan harga 1,5 juta. Maka transaksi ini diperbolehkan dan tidak termasuk bai'ataini fi bai'ah. Para jamaah yang saya muliakan, saya kasih analogi. Ada toko, ada warung, kalau kita ke pasar, bisa jadi harga satu, barang satu itu harganya 10. Kalau jenengan tidak percaya, jangan coba ke pasar. Ketika saya nawar buah, ada orang yang jual buah apel, 1 kilonya kata dia 15.000. Kata saya, terlalu mahal, saya beli 10.000 1 kilo. Kata penjual, oh nggak boleh mas, kalau 10.000, ya sudah saya turunkan jadi 14.000. Saya bilang lagi, oh nggak bisa, saya tawar tak naikkan 12.000. Kata penjual, udah bisa mas, wis ini mentok, jenengan ambil 1 kilo 13.000. Pertanyaan saya, ada berapa harga? Pertama ditawarkan 15.000, kedua ditawarkan 14.000, ketiga ditawarkan 13.000. Maka kata ulama, ini tidak diperbolehkan kalau pembeli dan penjual belum menentukan, berbeda dengan sudah ditentukan dan disepakati. Pembeli mengatakan, ya sudah wis, saya ambil 1 kilo 13.000. Maka sudah bukan 3 harga lagi, tapi 1 harga dan 1 sistem. Artinya larangan 2 harga dengan 2 sistem itu terjadi ketika pembeli dan penjual di akhir transaksi tidak menentukan. Maka kalau kita lihat ini antara merchant dengan konsumen, andaikan perusahaan, warung ataupun restoran memiliki 2 harga, tunai 20, kalau menggunakan aplikasi adalah 22, itu diperbolehkan karena masalah harga itu hak prerogatif penjual dan pembeli, kalau sepakat maka tidak masalah. Ini poin kedua. Poin ketiga, antara konsumen, pembeli dengan driver atau perusahaan Gojek. Akadnya apa? Akadnya adalah akad wakalah bil ujroh. Artinya ketika saya pesan makanan menggunakan aplikasi Gojek, itu saya mewakilkan kepada driver untuk membelikan makanan saya dan diantarkan ke saya. Sebagai jasanya saya memberikan dia upah. Jadi biaya antar yang ada di aplikasi GoFood itu lebih kepada ujroh atas jasa driver yang menjadi wakil saya membelikan makanan. Para jamaah yang saya muliakan, oleh karena itulah tidak cocok kalau kita menggunakan hadis naha an bai'in wa salafin dalam konteks haramnya GoFood. Kenapa? Kalau kita lihat hadis naha an bai'in wa salafin itu hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Rasulullah melarang menggabungkan jual beli dan hutang piutang.
Kata Imam Malik, beliau mengatakan qala Malik wa tafsiru dzalika ayyaqula ar-rajulu lirajul akhudhu sil'ataka bikadza ala an tusallifani kadza wa kadza fa in aqada bai'ahuma ala hadzal wajhi fa huwa ghairu jaiz. Kata Imam Malik, yang dimaksud bai' wa naha Rasulullah an bai'in wa salafin artinya adalah mensyaratkan jual beli dalam hutang piutang atau sebaliknya. Contoh, saya mau jual ke Anda HP ini 1,5 juta, tapi dengan syarat Anda harus menghutangi saya 5 juta. Atau kebalikannya, saya mau ngutangi sampean 5 juta, asalkan HP sampean dijual ke saya 1,5 juta. Ini yang dimaksud naha an bai'in wa salafin. Maka hadis ini tidak cocok kalau kita gunakan untuk mengharamkan aplikasi GoFood. Kenapa? Ketika saya membeli menggunakan aplikasi GoFood, itu akadnya adalah wakalah. Saya mewakilkan kepada driver untuk membeli makanan dan kemudian saya memberi upah atas jasa tersebut. Para jamaah yang saya muliakan, saya kasih analogi. Sebenarnya ini hampir sama dengan praktek just tip kalau dalam bahasa orang sekarang, jasa titip. Contoh, kalau saya punya teman saya lagi jalan-jalan ke Singapura. Saya tahu di Singapura itu ada HP yang murah. Saya bilang mau beli HP yang murah itu di Singapura, iPhone atau lain sebagainya. Saya bilang sama teman saya nitip ke sampean ya, nanti belikan HP tipe ini. Sebagai gantinya, sebagai jasa sampean, nanti saya kasih sampean sekian. Apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan. Kenapa? Akadnya menggunakan wakalah. Saya mewakilkan kepada teman saya untuk membeli yang saya kemudian titipkan kepada dia. Ketika teman saya membeli, maka teman saya boleh minta uang dulu atau boleh menggunakan uang dia dulu. Yang namanya wakil itu bisa membeli dengan menggunakan uangnya dia, yang kemudian dia minta ganti atau minta uang dulu kepada orang yang mewakilkan. Maka kalau kita lihat ini tidak cocok kalau hadis naha an bai'in wa salafin digunakan untuk mengharamkan aplikasi GoFood. Karena prakteknya harus kita lihat dari 3 aspek. Akad yang ada antara GoFood dengan merchant itu lebih kepada samsaroh. Akad yang ada antara pembeli konsumen dengan merchant itu adalah akad jual beli biasa. Dan akad antara konsumen pembeli dan perusahaan Gojek yang itu adalah driver, itu adalah akad wakalah bil ujroh. 3 akad inilah yang ada kepada GoFood. Maka kalau kita lihat 3 akad ini dan semua akad ini diperbolehkan, sehingga kalau kita melihat transaksi yang ada di GoFood itu secara fikih adalah legal dan dihalalkan.